Ubud dikenal memiliki alam yang sangat indah dan lestari. Justru untuk menjaga kelestarian alam inilah Ubud punya tantangan tersendiri. Menurut tokoh Puri Ubud, Cokorda Raka Kertiasa alias Cok Ibah, masyarakat Ubud tentu sepakat untuk melestarikan alam, budaya, adat istiadat dan lingkungan. Dia menyebut wakil-wakil rakyat juga sangat berperan menjaga kelestarian alam ini. Mereka perlu memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam mengeluarkan izin ke pemilik modal atau investor yang ingin berinvestasi. Pemilik Hotel Ibah di Campuan, Ubud ini mengungkapkan kepentingan ekonomi dan kebutuhan idealisme terkadang menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian pembangunan bukannya menjadi konservasi, tetapi menjadi eksploitasi. Cok Ibah menyadari bahwa pemerintah sangat mengandalkan pendapatan daerah pajak dari hotel dan restoran. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan segala sesuatu untuk mengeluarkan izin di sektor pariwisata seperti bentuk bangunan dan dampak terhadap lingkungan. Cok Ibah juga mengaku miris karena pembangunan berjalan lebih cepat lantaran ada pengusaha yang mengantongi izin-izin dari pusat, padahal di kabupaten maupun provinsi sudah ada perda. Bahkan di suatu daerah di Bali, warga maupun prajuru sama sekali tidak tahu jika ada pembangunan fasilitas pariwisata di tempat mereka. Hal ini harus menjadi perhatian bersama dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata sesuai prioritas konsep pelestarian lingkungan. Menurut dia budaya bukanlah seni tari atau gamelan saja, tetapi perilaku. Hal tersebut menjadi ikon Bali dalam konteks pariwisata. Bicara perilaku juga bukan perkara mudah. Perilaku harus dibiasakan sejak dini atau anak-anak. Pendidikan dan lingkungan itulah bagian daripada budaya. Cok Ibah mencontohkan saat orang Bali tidur saja terbiasa mengikuti budaya. Di mana kita meletakkan kepala, dan bukan bersifat visual yang dipertontonkan ke tamu atau yang tidak kelihatan. Di balik gemerlapnya pariwisata Ubud, Cok Ibah pun menyoroti trotoar-trotoar yang sangat memprihatinkan. Padahal trotoar merupakan sarana untuk umum dan wisatawan, sehingga perlu dijadikan prioritas. Terlebih jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ubud terus meningkat, sehingga tak hanya promosi yang digencarkan, namun juga pembangunan fasilitas publik, termasuk toilet. Cok Ibah mengingatkan pemerintah supaya mempertimbangkan sumber pendapatan, dan pembangunan fasilitas. Mengenai kemacetan lalu lintas di Ubud, Cok Ibah mengungkapkan belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Dia mencontohkan penanganan mobil parkir sembarangan dengan cara mengkempiskan ban. Cara itu memang cukup efektif, namun tidak berkesinambungan. Pihaknya di desa sudah berjuang keras membantu pemerintah semaksimal mungkin untuk menangani parkir sembarangan. Tetapi pecalang, misalnya, tidak bisa melewati tugas-tugasnya di desa seperti menyidak atau melarang orang parkir. Sedangkan di Ubud selama ini sangat padat upacara adat, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk meredam kemacetan. Desa adat juga ikut mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan setiap upacara adat. Pihaknya jauh-jauh hari mensosialisasikan ke masyarakat maupun prawisata mengenai lokasi-lokasi upacara adat di Ubud. Dengan demikian kemacetan dapat diminimalisir. Ya, sesudah pandemi, jadi mungkin kita semua di Bali juga merasakan dengan kembalinya para wisatawan serta kondisi yang meningkatlah dari sebelum-sebelumnya, sehingga pariwisata kita di Bali secara umum dan di Ubud khususnya, tentu saja masyarakat juga sudah merasakan, bahkan banyak yang muncul kreativitas baru di dalam fasilitas pariwisata itu sendiri di Ubud. Seperti masyarakat membuat pasar-pasar desa di lorong-lorong, ya. Walaupun ada pasar tematik juga bisa menopanglah kondisi yang ada pariwisata di Ubud, sangat membantu juga di dalam mensejahterakan masyarakatnya. Selama ini kan Ubud dikenal sebagai pemilik alam yang sangat indah. Nah, bagaimana upaya Ubud untuk melestarikan alam-alam yang masih lestari? Apakah mungkin dijual kepada investor dan sebagainya? Tapi itu. Ya, kan tidak bisa kita sendiri, ya. Sebab bagaimanapun kan melalui secara legalitas kan izinnya. Kita masyarakat tentu sepakat untuk melestarikan budaya, melestarikan lingkungan.
Di sini juga yang megang peran kan para wakil-wakil rakyat dan memberikan izin kepada para pengusaha atau investor. Karena itu yang juga harus menjadi bahan pertimbangan yang kadang sangat menjadi eksploitasi, bukan menjadi konservasi jadinya ya. Karena kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan idealis ini kan kadang-kadang bisa memunculkan konflik interest ya. Kita paham kok pemerintah income-nya dari pajak. Tetapi di samping itu untuk menjaga idealis melestarikan ini kan juga harus menjadi bagian pertimbangan di dalam memberikan izin, bentuknya, ya dampaknya kepada lingkungan. Kan ini sudah ada amdal-amdal yang harusnya menjadi pelajaran. Apalagi dengan kondisi izin sekarang kadang-kadang dari pusat sudah ada izin. Jadi bahkan kita di provinsi ada perda-perdanya, di kabupaten ada perdanya, kan juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Bahkan ada di suatu wilayah kadang-kadang masyarakatnya tidak tahu, perjurunya tidak tahu. Nah sekarang kan itu harus menjadi kajian lagi di dalam kita mengimplementasikan kepada anak cucu kita ke depan. Apa yang mana yang kita prioritaskan di dalam konsep pelestarian ini gitu. Sebab budaya itu bukan masalah dekorasi dan seni tari, seni gamel saja. Budaya adalah perilaku. Sebab itu yang menjadi ikon Bali di dalam konteks pariwisata. Jadi perilaku ini mulai dari kecil, pendidikan, lingkungan dan sebagainya itu menjadi bagian budaya. Tidur aja kita di Bali sudah harus mengikuti budaya di Jejang Prabu. Itu budaya, itu bukan yang bersifat visual yang bisa kita pertontonkan sama tamu saja. Tapi ya hidden yang tidak kelihatan, intangible budaya ini yang harus sebenarnya juga sepakat untuk kita pegang bersama. Karena dari sana, dari yang intangible inilah muncul tangible-nya, menjadi manifestasinya. Dan memang juara, tapi yang sangat saya prihatinkan selaku Benese juga masyarakat Ubud, begitu banyaknya ya menopang income Pemda, trotoar kita di Ubud kan cukup memprihatinkan. Yang merupakan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, kan itu harus juga menjadi bagian-bagian pertimbangan prioritas. Bukan kita mendiskriminasikan wilayah yang lain, tetapi sumber airnya kan harus dijaga untuk yang lain supaya dapat air. Kan ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan itu seharusnya kita tidak perlu menyampaikan, harusnya sudah secara otomatis menjadi bagian daripada program-program daripada pemerintah. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang, ya tamu bertambah, tidak cukup promosi saja yang harus digencarkan, pemeliharaannya juga harus diperhatikan, ya terutama di bidang fasilitas-fasilitas publik itu, toilet umumnya misalnya belum ada, banyak hal-hal lain yang perlu diseimbangkan antara income wilayah, sumber income-nya dan fasilitas yang perlu dijaga juga oleh yang berwenang dan dinas-dinas yang terkait. Banyak tamu yang jatuh, ya, apalagi musim hujan dan lubang. Secara lembaga mungkin sudah Pak Camat mungkin sudah menyampaikan dan sebagainya. Nah ini kan bagaimana ya, kemana kita mengadu kalau tidak kepada orang tua dalam hal ini guru wiseso pemerintah kan gitu. Jadi ya itu kami mohonkan, dan juga permasalahan izin-izin khususnya di Ubud, Gianyar terutama, ikon kita adalah memang menjaga bentuk-bentuk bangunannya, ya villa-villa dan sebagainya. Dan ini yang menjadi pertimbangan daripada pemerintah juga, seperti yang sampaikan tadi, terjadi konflik interest. Jangka panjang apa jangka pendek? That's a choice, pilihan. Dan yang menyuarakan ini kan harusnya wakil-wakil kita, DPRD.
maupun termasuk proses-proses perizinan supaya jelas investor maupun kita di dalam mensosialisasikan proses-proses tersebut. Dan itu yang menjadi kendala kemacetan. Semua itu kan harus menjadi bagian solusi yang harus dicarikan. Berapa kali sudah kita rapat juga, ya, pernah sampai mobil dikempesin, sekarang sudah tidak ada lagi petugas. Nah di sini kami kan secara desa adat kami sudah maksimal mengantisipasi dan membantu aparat yang memang bertugas. Pecalang kan bukan petugas, artinya bukan mempunyai wewenang untuk menyidak dan sebagainya, hanya membantu di dalam konteks tersebut. Karena di adat sekarang padat kegiatan-kegiatan, sehingga yang kira pemerintah harus mempunyai solusi-solusi bagaimana caranya, misalnya jalan di setiap pertigaan perempatan harus dibesarkan dan sebagainya. Itu kan sudah dijadikan studi sebenarnya dari Pemda Gianyar beberapa kali bahkan. Nah sekarang bagaimana solusi-solusinya meminimais, mungkin kita tidak bisa begitu saja ya, artinya mencarikan solusi sehingga semua orang bisa puas di jalan umum, tapi minimal ada usaha-usaha di dalam menjaga atau menyalurkan kemacetan. Apalagi di Ubud kegiatan adat padat sekali. Ya sedikit 5 menit aja ada upacara lewat sudah macetnya sampai di mana-mana. Nah ini kan tetap kami sudah mulai sekarang juga mengantisipasi bila ada kegiatan adat yang sifatnya memakai akses umum, kita sosialisasikan kepada pemandu wisata, kepada masyarakat. Karena itu juga bagian yang harus kita lakoni ya di dalam berkebudayaan, beragama, beradat di Bali. Mungkin itu. Lengkap. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos.